Sekarang, aku sedang kembali menyiapkan hati, pikiran, dan fisikku. Entah bagaimana, hasil EKG-ku ada sedikit masalah saat kontrol ke onkologi pada Rabu tanggal 1 Februari kemarin. Menurut dokter onkologiku, nadiku sedikit cepat. Jadi, aku diminta untuk konsultasi dengan dokter jantung. Dan akhirnya disinilah aku sekarang, menunggu kedatangan dokter sekitar pukul 4 sore ini. Jujur, sebenarnya aku sedang menyiapkan diri untuk menghadapi operasi kantung empedu dalam waktu dekat ini. Batu empedu ini baru diketahui dari hasil USG abdomenku pada tanggal 17 Januari. Dan yang membuatku kaget, ternyata di dalam tubuhku ada 2 batu empedu. Saat dokter USG menjelaskan itu, aku seperti tidak siap. Aku diam dan air mataku tiba-tiba sudah menggenang. Karena aku teringat almarhum. Kataku dalam hati, kalau almarhum masih ada, pasti dia yang akan menemaniku operasi. Aku tak bisa menahan air mata yang semakin mengalir. Kuusap berulang-ulang karena tak ingin terlihat oleh dokter USG-ku. Tapi beliau memahamiku. Menurutnya 1 tahun saja belum tentu seseorang bisa pulih dari kesedihan karena ditinggal meninggal pasangannya. Apalagi baru 4 bulan. Ia berkata lagi, kita tidak pernah bisa tahu apa rahasia langit ya Bu. Ibu kuat, ibu pasti bisa jalani ini. Tetap semangat Bu. Setelah aku serahkan hasil USG pada dokter onkologi dan sekaligus mengutarakan bahwa dadaku agak sering berdebar belakangan ini, juga ada memar yang muncul satu persatu dan aku lebih sering merasa panas dan berkeringat. Saat itu juga dokter memintaku untuk EKG dan hasilnya menunjukkan bahwa nadiku cukup cepat. Lalu dokter menyarankanku untuk konsultasi dengan dokter jantung. Aku nervous mendengarnya. Lemas rasanya kaki ini. Aku ikuti semua saran beliau karena aku sadar kalau ini adalah salah satu persiapan untuk operasiku juga. Tanpa menunda waktu, aku langsung booking jadwal di bagian BPJS Rumah Sakit Santosa dan mendapatkan ACC konsultasi ke dokter jantung. Alhamdulillah. Aku mendapat nomor antrian 9. Aku diminta datang jam 2 untuk pendaftaran ulang di BPJS sekaligus untuk melakukan sidik jari. Wah, aku lupa cerita kalau proses sidik jariku tadi sempat harus diulang beberapa kali. Karena jariku tidak terdeteksi oleh si alat mungil itu. Bikin aku deg-degan saja tadi. Setelah aku beri hand sanitizer berulang-ulang, barulah alat mungil itu bisa mendeteksi jari telunjuk dan ibu jariku. Alhamdulillah. Memang sih, seharian ini jariku terasa kering dan kasar. Mungkin karena aku lupa memakai sarung tangan saat mencuci piring tadi di rumah. Atau mungkin karena jariku kotor ya, sampai alat pendeteksinya mau bekerja setelah aku mencuci tangan pakai hand sanitizer. Tapi ada hikmahnya juga sih. Ini berarti aku harus sering-sering menggunakan hand lotion atau hand sanitizer biar aman. Khususnya kalau mau sidik jari lagi. Aku dipanggil. Alhamdulillah akhirnya giliranku masuk ke ruangan untuk melakukan echo atau echokardiografi. Echokardiografi adalah pemeriksaan medis yang dilakukan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui gerak jantung dan juga untuk mengetahui kinerja bilik dan katup jantung. Sehingga dokter dapat mengetahui ukuran dan bentuk jantungku, apakah normal atau tidak. Setelah pemeriksaan echo, aku langsung melakukan pemeriksaan EKG.
EKG, yaitu pemeriksaan jantung dengan berbagai alat, di mana pasien harus berbaring dengan dada yang bebas dari pakaian dan perhiasan. Sekarang aku berharap semoga hasil jantungku baik. Tak lama, hasilnya pun keluar. Dari hasil dan penjelasan dokter, mengatakan bahwa jantungku normal, tidak ada kelainan apapun. Alhamdulillah. Semua karena Allah yang menjagaku. Amin. Selanjutnya aku harus menyampaikan berkas atau foto hasil pemeriksaan dari dokter jantung kepada dokter onkologiku. Mungkin lusa, karena besok aku harus booking jadwal dulu. Selesai sudah hari ini. Meskipun selesainya malam, aku bersyukur banget, happy banget. Alhamdulillah, aku bisa melakukan pemeriksaan ini sendiri. Meski tadi sempat terasa lemas, suhu tubuh memanas, banjir keringat, dan melangkah pun harus perlahan. Tapi untung tak ada yang menyadari itu. Baiklah, aku lanjut buka puasa dulu ya. Sampai ketemu di sana. Wassalam.